Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana habis liburan? Liburan 2 bulan ya? Gimana liburannya? Udah Alhamdulillah, cukup apa Bu. belum? Alhamdulillah, kebanyakan kayaknya. Oke. Ini kita ada di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Ya. Sebelumnya udah pernah diajarin saya belum? Belum, Bu, pertama kalinya. Belum ya? Bu. Kita baru Ya. ketemu ya. Ya, perkenalkan, udah tahu semua ya, nama saya ada di Siakat. Ya, saya Eni. Saya tinggal di Bekasi. Ada nggak yang dari Bekasi? Dari Bekasi ada nggak? Ya. Saya, Bu. Oh, Dava. Oke. Ya, jadi kalau yang ini nanti kita boleh ketemuan ya. Kemudian apalagi ya? Ya, saya mengajar di mata kuliah akuntansi. Jadi kemungkinan setiap semester bisa terus ketemu saya. Nah, sekarang jangan lupa anak-anak isi forum diskusi ya. Jadi udah bisa mulai hari ini isi forum diskusi itu sebagai absensi ya, absensi di Siakat gitu. Terus kita setiap minggu tidak ada tugas individu. Jadi tugas individu itu ada di pertemuan ke-14 ya, pertemuan terakhir 14. Nah, di pertemuan 14 nanti terserah kita mau mengadakan Zoom lagi atau enggak ya. Yang jelas di pertemuan terakhir itu ada tugas individu. Nah, kemudian tugas individu itu kan ada di e-learning ya. Biasanya 1 minggu sebelum sebelum di sesi 14 itu biasanya saya udah ngasih tugas individu. Jadi nanti bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang belum paham. Nah, tugas itu nanti hampir sama dengan untuk ujian, ya. Nah, untuk UAS berarti, ya. Jadi tugasnya itu hampir mirip untuk UAS, ya. Tapi ya tentu beda di angka. Kemudian kalau untuk UTS, ya, untuk UTS itu materinya yang ada di PowerPoint saya. Jadi di setiap PowerPoint itu kan ada perhitungannya, ada perhitungan, ada jurnal. Nah, itu nanti kisi-kisi untuk UTS. Jadi kalian pelajari aja dari PowerPoint yang saya kasih di e-learning. Ya. Pokoknya setiap minggu itu yang penting mengisi forum diskusi, kemudian apalagi tadi mengerjakan kuis ya, setiap minggu mengerjakan kuis, kemudian sama ikut Zoom-nya. Nah, kalian ikut Zoom ini sebagai penambahan nilai kalau misalnya nanti ketika ujian hasilnya kurang bagus. Jadi kalau kalian ikut Zoom berarti ada nilai tambahnya, nilai keaktifan. Nah, itu tadi tugas individu.
Nah, sekarang saya mau ngasih juga tugas kelompok nih, ya. Jadi, ini kan akuntansi keuangan menengah 2 ya. Nah, di sini kan, banyak materi akuntansi yang harus, kalian pahami, nanti supaya, ketika memasuki di dunia, pekerjaan gitu ya, ketika melamar pekerjaan, itu biasanya kan ada tes akuntansi, ya, tes, pembukuannya, laporan keuangan. Nah, setidaknya ini kalian memang harus, paham nih dari pengantar akuntansi, kemudian akuntansi keuangan menengah, nanti sampai akuntansi keuangan lanjutan. Jadi kalau misalnya nih, ada materi di pengantar akuntansi yang belum kalian paham, kemudian kalian, menemukan, ada lagi lanjutan materi untuk di akuntansi keuangan menengah 2. Pokoknya kalau belum paham terkait akuntansi boleh ditanyakan, ya. Nah, makanya di sini saya mau ngasih tugas kelompok juga nih, ya. Tugas kelompok, eee, kalau saya lihat di Syakat itu ada 51 orang. Nah, berarti di sini, dibikin, saya mau satu kelompok itu 5 orang aja supaya nggak banyak-banyak, supaya semuanya ngerjain, supaya pada paham gitu, ya. Di sini ada 51 orang, berarti jadi 10 kelompok, ya, satu kelompok 5 orang. Nah, kelompoknya itu nanti, terserah kalian deh, kalian yang, menentukan sendiri. Di sini ada ketua kelas nggak? Yang bersedia ketua kelas siapa? Yang bersedia jadi ketua kelas siapa? Udah pada masuk di WA semua kan ya? WA grup? Saya boleh, Bu? Oh, siapa? Adin ya? Iya. Oke. Apa kalian harus masuk WA grup ya? Karena nanti di WA grup itu biasanya saya selalu ingetin yang belum ngumpulin tugas, kemudian belum ngerjain kuis, belum ngisi, forum diskusi, kemudian nanti, kalau misalnya ada apa-apa pokoknya, tolong masuk ke grup WA gitu, ya. Oke, Adin. Nah, nanti dibuat aja kelompoknya ya, ada 10 kelompok. Nanti, lapor aja ke adin, kalian mau kelompok sama siapa aja gitu ya, kalian nentuin sendiri. Jadi gini, tugas kelompoknya itu, kita akan melakukan pengabdian masyarakat ya. Jadi, bukan hanya kalian, tetapi ada juga, beberapa teman saya ya, teman dosen, nanti juga ikut, bergabung, gitu. Jadi kita akan melakukan, seperti, seminar ya, tapi kita webinar aja. Jadi kita secara online aja. Nah itu, nanti kita akan cari, SMK ya, kita levelnya yang SMK aja gitu. Oke. Nah, levelnya, SMK aja. Jadi kita, mengisi webinar di SMK aja gitu kan. Nah, di sini, saya ingin melatih, kemampuan kalian dalam, apa ya, berkomunikasi, kemudian, memahami materi akuntansi dan, apa yang kalian sampaikan itu nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk, anak-anak SMK gitu kan. Nah, nanti kalian juga, dapat sertifikat gitu ya. Nanti, dapat sertifikat dari, prodi dan dari, sekolahan gitu. Termasuk nanti saya dan teman saya itu juga ikut, di kelompok kalian ya, untuk mengikuti pengabdian masyarakat gitu. Nah, nanti saya berikan, contohnya ya, contoh, contoh, proposalnya ya, contoh laporannya. Jadi, begini, di sini, kita,
mengadakan webinar ya untuk anak SMK itu terkait materi yang ada di akuntansi ya. Kalau bisa materi yang ada di akuntansi keuangan menengah 2 ya. Nah, nanti saya kasih tahu, materinya apa aja, di grup WA ya. Jadi saya udah bagi ada 10 materi atau 10 kelompok ya. Nah, nanti kalian tinggal, pilih aja materi mana yang kalian, menurut kalian mudah gitu, mudah untuk disampaikan. Kemudian kalau untuk, materinya bisa dicari di internet aja ya. Bisa dicari di internet aja, di internet, juga banyak tentang itu. Nah, kemudian materinya itu kalau bisa tuh yang menarik, ya, yang menarik, eee, jangan cuma, sekedar, apa ya, sekedar, teori. Boleh teori, tetapi, kalau bisa, dikasih tahu, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu. Nah, misalnya nih, kita kan di sini kan nanti akan belajar tentang, saham ya. Nah, kalian bisa bikin, topik yang menarik gitu ya, misalnya, eee, apa ya, ayo kita investasi saham, di masa sekarang ini gitu kan. Nah, nanti kalian menjelaskan tentang saham, kemudian aplikasi saham apa yang bagus, yang bisa dipakai untuk, investasi, kemudian, cara memilih saham itu seperti apa, kemudian, bagaimana caranya supaya kita bisa investasi saham itu, kemudian ya pokoknya banyak deh ya. Jadi dijelaskan dari sisi, kelebihannya, ya, kelebihan yang terkait yang ada di akuntansi, gitu. Nah, tapi kan di sini kan tadi ada 10 kelompok ya. Sebenarnya saya, butuhnya itu hanya satu kelompok, ya. Jadi, kelompok yang bagus materinya itu nanti, yang saya pilih ya, untuk bisa, ikut webinar gitu. Yang lain boleh ikut webinar, tapi mungkin, sebagai peserta ya. Tapi kalau yang untuk, pengisi materi itu nanti, apa namanya, disebut kategori sebagai, narasumber atau panitia gitu. Ya, sebenarnya saya hanya butuh cuma satu aja, satu kelompok. Jadi nanti saya pilih nih, kelompok siapa yang bagus, dalam, eee, memberikan materi akuntansi, ya. Jadi ini, ada tugas kelompok, ada tugas individu, ya. Kalau tugas individu itu dari e-learning, kemudian kalau tugas kelompok itu, nanti untuk menambahkan kalau nilai, UTS atau UAS nilai kalian kurang bagus gitu. Nah, kemudian yang nggak maju nih, kan, saya kan hanya pilih satu kelompok ya, yang, maju presentasi di webinar anak SMK. Nah, yang 9 kelompok itu kan nggak maju. Nah, bukan berarti kalau nggak maju, nggak mengerjakan. Jadi semuanya tetap mengerjakan. Ya, semuanya tetap mengerjakan, proposalnya, kemudian laporannya, ya, nanti saya, kirim, ya, saya kirim formatnya ke kalian. Jadi tetap mengerjakan, tetap harus ada, karyanya, ya, setiap kelompok harus ada karyanya. Nah, nanti kasih tahu saya kalau ada yang nggak ngerjain, tugas kelompok. Ya, kasih tahu aja, kasih tahunya secara japri aja, ya. Kemudian, itu aja sih dari saya, ya. Jadi, eee, tolong,
kalau bisa minggu depan itu kalian sudah ada materi yang bisa dipresentasikan nanti untuk webinar anak SMK. Jadi saya rencananya itu di bulan Mei. Di bulan Mei nanti akan mengadakan webinar di sekolahan SMK, tapi kita secara virtual aja. Kita nggak perlu hadir ke sekolahan, kita secara virtual aja, gitu. Ya, jadi ini kita sama-sama menyampaikan memberikan manfaat untuk banyak orang supaya lebih memahami lagi terkait akuntansi, ya, apalagi terkait pembukuan laporan keuangan, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait tugas? Jadi satu kelompok kan ada 5 orang ya. Nah, ada 5 orang. Jadi yang 3 orang itu yang memberikan presentasi. Kemudian yang 1 orang yang apa namanya, 1 orang yang jadi moderator ya. Kemudian 1 orang lagi yang mempersiapkan perangkatnya, seperti nanti dibuatkan link absensi Google Form, kemudian bikin bikin poster ya, bikin poster, kemudian bikin background ya, background Zoom-nya ya, gitu. Terus kemudian kalau untuk membuat laporan laporan proposalnya itu semuanya kalian harus buat kerjasama berlima ya, gitu. Nah, nanti kalau misalnya ketika webinar ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab ya, nanti bisa teman saya atau saya yang membantu kalian untuk menjawab pertanyaan anak SMK. Jadi kalian mencoba dulu, nanti kita saling melengkapi. Ya, jadi nggak usah takut, ini hanya untuk melatih komunikasi, kemudian nanti juga dapat sertifikat. Sertifikatnya itu bisa digunakan untuk nanti pada saat sidang skripsi, ya kan sidang skripsi itu kan ada persyaratan tuh 9 sertifikat seminar dan 1 sertifikat keahlian. Jadi sertifikat pengabdian masyarakat ini nanti bisa digunakan untuk syarat sidang skripsi. Gitu. Makanya diusahakan kalau bikin materi itu yang menarik ya. Kita melatih nanti buat nanti bikin topik skripsi. Ya, karena kan nanti kalian kan juga skripsi tuh. Skripsi kan juga harus bikin topik yang menarik ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Apa mau sekarang aja ditentuin kelompoknya? Ibu, saya mau tanya. Heeh. Maaf, mau tanya. Jadi tuh nanti kita kan ada proposal. Kita ngumpulin proposal, itu proposal pengadaan acara atau apa ya, Ibu? Iya, namanya proposal pengabdian masyarakat. Jadi proposal itu kan berarti sebelum pelaksanaan ya. Nah, ada formatnya, nanti saya kasih, ada contohnya juga, nanti kalian tinggal ikutin aja, tetapi disesuaikan materinya dengan yang kalian sampaikan, gitu. Ada formatnya, nanti saya kasih di grup. Gitu. Ibu, Iya, Evita. izin tanya, saya masih kurang paham. Kan tadi kan kita buat proposal ya Bu ya, per kelompok itu. Nah, nanti dari proposalnya itu kan isinya tentang materi kita kan. Kita pilih. Nah, yang kita pilih itu nanti proposalnya dipilih sama Ibu, caranya Ibu sendiri yang milih. Enggak, Kah? nanti teman-teman saya milih. Oh, nanti teman-teman milih, lalu nanti
kita yang sebagai kelompoknya juga mempresentasikan ke ibu lagi atau enggak? Atau langsung dipilih aja proposalnya yang bagus gitu? Boleh deh, mendingan gitu aja kali ya. Saya Yang kayak gimana, Bu? Tapi kalau misalnya dari proposalnya doang yang bagus, tapi kan saya belum lihat presentasi kalian gitu. Saya pengen lihat juga presentasi kalian, cara berkomunikasinya itu sudah seperti apa namanya ya, sudah seperti orang siap siap melamar pekerjaan apa belum gitu. Ya, jadi bukan hanya proposalnya yang dinilai, tetapi presentasinya juga, karena saya mau lihat komunikasinya, gitu. Nah, nanti kan kalian kan juga ngasih PowerPoint tuh, ya. Ini kan kebetulan kan saya kan juga di-record ya. Nah, nanti record-nya ini nanti saya kasih ke teman saya. Jadi teman saya nanti bisa tonton Zoom-nya, gitu, Zoom kita. Gitu terkait presentasi materi untuk webinar anak SMK gitu. Tapi tetap meskipun hanya satu kelompok yang maju, ya semuanya tetap harus mengerjakan karena itu ada nilai tambahan. Pokoknya saya janji saya akan memberikan nilai tambahan. Nilai tambahan itu nanti untuk melengkapi kalau hasil ujiannya kurang bagus. Ya, gitu. Misalnya nanti ada, "Ibu, kok ujian saya nilainya kurang bagus, padahal saya udah bikin proposal," gitu kan. Terus saya udah ngerjain tugas individu. Nah, nanti kalian lapor aja ke saya, nanti saya perbaiki nilainya, gitu. Berarti tiap minggu ke Zoom buat presentasi yang proposalnya kita, ya? Gitu. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama Evita. Jadi selain presentasi kalian, saya juga menyampaikan materi ya, yang terkait nanti untuk UTS. Gitu. Saya tetap harus menyampaikan juga materi buat nanti UTS. Nah, biasanya nanti di pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 itu diusahakan harus hadir semua ya Zoom-nya, karena biasanya saya ngasih tahu kisi-kisinya. Kisi-kisi nanti untuk UTS. Gitu. Jadi nanti pada saat UTS tinggal mengumpulkan aja. Jadi jangan sampai pertemuan ke-7 nggak hadir, karena itu penting saya biasanya ngasih kisi-kisi UTS. Gitu. Nah, sekarang kelompoknya mau ditentuin sekarang apa gimana nih? Ibu, Iya. untuk Adin. kelompok itu kan ada 51 orang ya, Bu. Berarti ada Iya. satu kelompok ada 6 anggota ya? Iya. Sisanya 5 berarti. Mungkin nanti dimasukin ke WA aja, Bu, WA grup, nanti bisa ngelis teman-teman semuanya. Buat masuk iya. kelompok-kelompok mananya. Oh iya, kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Iya. Ya udah deh. Ya udah nanti kalau saya udah share apa namanya proposalnya, nanti saya ini deh di grup WA aja ya untuk pembagiannya sama materinya ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ini untuk deadline proposal. Itu nanti ada deadline-nya nggak, Bu? Deadline. Kalian sanggupnya kapan selesainya? Mungkin kalau misalnya dikumpulinnya sesuai dengan kelompok, mungkin yang kelompok 1, 2, 3-nya mungkin yang kecepatan kali ya, Bu ya. Cuman kalau yang kayak 4 dan seterusnya itu nggak apa-apa sih. Cuman yang kelompok awal-awalnya yang kecepatan pengumpulannya itu loh. Kita kan saya berencana itu di bulan Mei. Di bulan Mei itu webinarnya. Kalau nggak salah sih habis Lebaran sih. Habis Lebaran di bulan Mei. 1, 2, 3. Kita tuh ada 10 kelompok ya. 3, 6, 9. Berarti sehari ada 3 kelompok yang presentasi kali ya. Sehari ada 3 kelompok yang presentasi.
Ya, jadi berarti ya disesuaikan aja kalau kelompok 1, 2, 3 itu minggu depan tanggal 31, kemudian kelompok 4, 5, 6 itu tanggal 7, kemudian 7, 8, 9, 10 tanggal 14. Gitu aja berarti mulai minggu depan aja. Jadi lebih cepat lebih baik ya. Supaya nanti kita habis itu udah fokus tinggal untuk UTS aja gitu. Ya, ini belum ada tugas kan? Apa udah banyak? Pertemuan pertama udah banyak tugas belum dari dosen? Sama sih Bu, bikin presentasi juga. Oh, presentasi. Jadi saya cuma presentasinya hanya ini aja ya. Nanti setelah UTS udah nggak ada presentasi. Ya. Ini pun kalian presentasi hanya untuk bantu saya minta tolong banget gitu ya. Minta tolong banget saya mau mengadakan webinar di SMK gitu. Jadi saya minta bantuan kerjasama nih antara dosen sama mahasiswa gitu ya. Jadi tetap nanti yang maju di webinar itu nanti akan saya bantu ya, akan saya bantu juga bikin laporannya ya, apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan kayak gitu. Nanti tetap saya bantu, tetap saya bimbing ya. Jadi kalian presentasi itu sebenarnya untuk membantu saya untuk mengadakan webinar di SMK karena sebenarnya ini memang kewajiban saya, kewajiban dosen ya. Setiap semester itu harus bisa memberikan webinar ya, webinar di luar gitu. Nah, kebetulan ini kan mata kuliahnya akuntansi keuangan menengah. Jadi cocoklah banyak topik yang terkait akuntansi bisa kita pakai untuk untuk menyampaikan kepada anak-anak SMK. Gitu. Jadi saya minta tolong banget ya, minta tolong banget kerjasamanya. Gitu. Jadi tugasnya itu aja ya, tugas kelompok. Kalau tugas individu mah di pertemuan ke-14 ya. Kalau pertemuan ke-7 nanti kita bahas kisi-kisi UTS ya. Pertemuan ke-7 kita bahas kisi-kisi UTS. Udah sih itu aja. Jadi minggu depan diusahakan kelompok 1, 2, 3 ya. Itu presentasi, kemudian tentukan topiknya yang menarik tuh apa untuk anak SMK gitu kan. Nanti biar teman saya yang memutuskan kira-kira yang bagus yang mana gitu. Semuanya tetap saya nilai bagus ya, cuma yaitu yang bisa maju presentasi nanti ada sertifikatnya gitu. Jadi diberikan sertifikat. Ya, sertifikatnya bisa digunakan untuk tambahan nanti syarat sidang skripsi. Saya pun juga nanti dapat sertifikat. Gitu. Jadi kita sama-sama sama-sama bekerja lah ya, sama-sama bekerja, sama-sama memberikan materi akuntansi yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalau untuk sekolahannya, SMK-nya nanti saya cari dulu ya. Yang penting kalian bikin dulu proposalnya, nanti tinggal ditambahkan aja SMK mana gitu. Nanti saya cari dulu. Sebenarnya sih udah ada sekolahannya, cuma nanti memastikan dulu tanggalnya itu bisa apa enggak SMK-nya. Gitu. Jadi kalian nggak perlu cari SMK-nya ya. Di sini apa ada yang punya kenalan SMK? Ada nggak yang orang tuanya atau saudaranya kerja di SMK?
SMK akuntansi tapi ya. Kalau nggak akuntansi kan nggak nyambung. Ada nggak? Saya, Bu. Oh, Ayu Setia. Siapanya yang di SMK? Aman. Jadi guru Guru SMK apa? akuntansi. Wah, guru di mana? Di Denpasar tapi. Oh, jauh banget. Iya, tapi jauh, Bu. Dikirain masih wilayah Jabodetabek. Oh, berarti harus Jabodetabek ya, Bu ya, SMK? Enggak juga sih, kalau misalnya mereka siap Zoom, nggak masalah gitu. Cuma kayaknya kalau Denpasar tuh kalau Zoom nanti ribet. Iya, Bu. Ya udah, pokoknya nanti saya coba cari SMK-nya ya. Kalian nggak perlu cari, yang penting kalian bikin topik yang menarik aja gitu. Soalnya saya udah kebanyakan topik, jadi biar kalian aja, siapa tahu kalian punya ide yang bagus, yang lebih baik daripada saya gitu kan. Jadi lebih menarik lah ya. Dan ini kita latihan juga untuk nanti skripsi. Kalau skripsi kan juga harus buat topik yang menarik ya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke materi ya. Ini nanti di pertemuan terakhir. Oh iya, siapa? Iya, mau tanya saya. Iya, Din. Ini buat presentasinya kan 1 minggu 3 kelompok. Itu ada batasan waktu presentasi nggak ya, Bu? Batasan ya. Kira-kira tuh ada sih sebenarnya sih. Berapa ya? 30 menit kali ya. Jadi satu orang tuh 10 menit. Gitu. Jadi kurang lebih satu kelompok itu 30 menit. Ya. Gitu. 30 menit itu pun nanti sebenarnya sih kurang dari 30 menit nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan jangan terlalu cepat juga ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Jadi kurang lebih ya 20 sampai 30 menit deh. Gitu. Ya, kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Nanti kalau untuk ininya kita kebanyakan tanya jawab aja, diskusi aja gitu kan. Pasti kan banyak pertanyaan tuh nanti dari anak SMK gitu kan. Nanti kita jawab sama-sama gitu. Mahasiswa jawab, dosen pun juga ikut jawab ya. Gitu. Jadi presentasinya ya nanti saya nggak tahu juga sih nanti teman saya ikut presentasi apa enggak gitu kan. Dia belum ngasih tahu gitu. Kalau misalnya dia mau ikut presentasi ya nggak masalah gitu. Misalnya habis kalian presentasi, kemudian nanti teman saya juga presentasi gitu. Kalau teman saya yang presentasi biasanya bisa lebih lama waktunya ya. Makanya sekarang yang penting kalian dulu aja gitu. Nanti kalau masalah kekurangannya nanti bisa dilengkapi sama teman saya. Ataupun saya juga ini ya. Pokoknya kurang lebih 20 sampai 30 menit. Oke, ada lagi? Pokoknya nggak usah takut ya, kalau ada pertanyaan tanya aja, saya nggak akan marah kok ya. Dan kita enjoy aja belajar akuntansinya, jangan dibawa tegang, jangan dibawa pusing, ya, jangan dibawa nggak nyaman, ya pokoknya enjoy aja. Ini saya mau share. Nah, ini kita ke materi dulu ya. Kalau di slideshow jalan nggak? Nggak usah deh. Ya, nah materi hari ini yaitu tentang utang jangka panjang, yaitu obligasi.
Udah pada tahu ya obligasi? Udah tahu belum? Udah dibaca belum PPT saya? Ya udah, gini deh, ini kan banyak ya teorinya. Saya minta tolong dibacain. Nanti saya yang menjelaskan perhitungannya, ya supaya kita saling mengenal nih, ya, supaya kita saling mengenal. Coba, siapa yang mau baca nih? Saya nanya dulu deh, siapa yang mau baca? 5 slide. Siapa? Slide yang kelima atau yang Enggak, dari slide 1 sampai slide kelima. Mulai slide ketiga deh, mulai slide ketiga sampai ke 7 berarti. Siapa? Biar apa ya? Biar kita saling mengenal. Ayo tinggal dibaca aja. Maaf, baca kan, itu Bu, ya? baca doang kan? Ibu? Iya, ini siapa? Mana sih? Bu, maaf, mau nanya. Itu baca doang kan, Bu ya? Iya. Boleh deh, Bu, saya. Siapa? Sebutin namanya. Rafli, Bu. Siapa? Rafli. Rafli. Ardiansyah. Maaf ya, Bu, agak berisik. Soalnya ada truk. Nggak apa-apa, bentar. Rafli. Oh iya, Rafli Ardiansyah. Oke, 2008 ya NIM-nya. Iya, benar. Oke, silakan Rafli. Definisi liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah jenis utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode sekaligus operasional perusahaan. Contoh liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, utang hipotek, liabilitas pensiun, dan liabilitas sewa. Liabilitas jangka panjang memiliki berbagai perjanjian dan batasan yang melindungi kreditur dan debitur. Perjanjian mencakup jumlah yang disetujui untuk diterbitkan, suku bunga, tanggal jatuh tempo, properti yang dijaminkan, persyaratan dana, pelunasan obligasi, pembatasan modal kerja, dividen, dan batasan mengenai asumsi tambahan utang. Lanjut. Penerbitan obligasi. Utang obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan dengan suku bunga periodik tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama obligasi adalah meminjam dalam jangka panjang apabila jumlah dana yang dibutuhkan dinilai terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberian pinjaman. Perusahaan dapat menjual seluruh penerbitan obligasi ke bank yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi. Dalam pengaturan seperti ini, bank dapat menanggung seluruh penerbitan dengan menjamin sejumlah tertentu kepada perusahaan, sehingga mengambil resiko dengan menjual obligasi pada harga yang bisa perusahaan mendapatkannya. Disebut pinjaman perusahaan prime underwriting. Sebaliknya, perusahaan menjual obligasi dengan penerima komisi atas hasil penjualan disebut pinjaman upaya terbaik, best effort underwriting. Sebagai alternatif, perusahaan penerbit dapat menjual obligasi secara langsung kepada institusi besar, institusi keuangan, atau lainnya. Tanpa bantuan penjamin emisi disebut penempatan swasta, private placement. Lanjut. Jenis-jenis obligasi. Berikut jenis-jenis obligasi adalah obligasi dijamin, secured bond, obligasi didukung oleh sebuah janji atas agunan. Obligasi tidak dijamin atau unsecured bond, obligasi yang tidak dijaminkan oleh agunan. Obligasi berjangka, terms bond, penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal. Keempat, obligasi serial, serial bonds, penerbitan obligasi yang jatuh tempo dalam bentuk angsuran. Kelima, obligasi opsi beli, callable bonds, memberi penerbit obligasi hak untuk menarik dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo.
Keenam, obligasi convertible bonds. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu setelah penerbitan. Lanjut sampai 5 slide. Masih jenis-jenis obligasi. Yang ketujuh, obligasi beragun komoditas, commodity backed bonds. Obligasi berhubungan aset yang dapat ditukarkan dengan ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, atau ons logam. Ke-8, obligasi diskon dalam deep discount bond atau obligasi tanpa bunga, zero interest bond. Obligasi yang dijual pada harga diskon yang memberikan jumlah bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo. Ke-9, obligasi terdaftar, registered bond. Obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya dan membutuhkan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Ke-10, obligasi kupon, bearer bonds or coupon bonds. Obligasi yang diterbitkan tidak dicatat atas nama pemiliknya dan dapat dipindah tangankan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Ke-11, obligasi penghasil income bonds, obligasi yang diterbitkan tidak membayarkan bunga kecuali jika perusahaan penerbit mendapatkan keuntungan. Ke-12, obligasi pendapatan revenue bond. Obligasi yang diterbitkan karena bunga yang dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu ditentukan oleh otoritas bandara, sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Yang terakhir, penilaian hutang obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi ke publik membutuhkan proses sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan penerbit harus membentuk tim penjamin emisi yang membantu memasarkan dan menjual obligasinya. Yang kedua, perusahaan penerbit harus memperoleh persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalani audit, dan mengeluarkan prospektus atau dokumen yang menggambarkan fitur dari obligasi dan informasi keuangan. Yang ketiga, perusahaan penerbit harus mencetak sertifikat obligasi. Selanjutnya, harga jual obligasi ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual risiko, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi. Masyarakat investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari suku bunga dan pokok. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan imbal hasil investasi yang wajar dan sesuai dengan karakteristik risiko emiten. Suku bunga yang dinyatakan, kupon atau nominal, stated coupon or nominal rate, adalah suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi dan dicetak pada sertifikat obligasi. Nilai par atau par value, jumlah pokok atau principal amount atau nilai jatuh tempo maturity value, adalah emiten obligasi menetapkan suku bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal atau face value obligasi. Oke, terima kasih banyak, Rafli. Ya, sama-sama, Bu. Ayo, siapa lagi lanjut? Ayo. Siapa lagi? Saya, Bu. Amelia. Iya. Bentar, 2044 ya NIM-nya. Iya, Ibu. Oke, silakan dibaca. Penentuan harga jual penerbitan obligasi. Penentuan harga jual penerbitan obligasi terdiri dari 1. Obligasi yang diterbitkan pada nilai par atau at par. Jika suatu bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai par. Diinterpretasikan bahwa nilai par sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga beli terkini. Tingkat suku bunga negara atau state interest rate sama dengan tingkat suku bunga pasar efektif atau effective market interest rate, atau harga jual sama dengan harga normal. 2. Obligasi yang diterbitkan pada nilai diskonto atau at diskon. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli
dan harga terkini berbeda dari nilai nominal. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual pada diskonto atau diskon. Tingkat suku bunga negara atau state interest rate dikurangi tingkat suku bunga pasar efektif atau efektif market interest rate atau harga jual kurang harga normal. Yang ketiga, obligasi yang diterbitkan pada nilai premi atau at premium. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat, investasi, atau pembeli berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga terkini berbeda dari nilai nominal. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Jika obligasi dijual lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual pada premi atau premium. Tingkat suku bunga negara atau state interest rate lebih tingkat suku bunga pasar efektif atau efektif market interest rate atau harga jual lebih dari harga normal. oke, terus Perhitungan harga jual obligasi. Nilai prinsip dari nilai sekarang atau present value of principal value pada tabel sebagai berikut. Ya. Itunya dibaca juga nggak, Bu? nggak usah ini ya, jadi ini rumusnya untuk yang present value of principal value. Sekarang yang kedua rumus Pembayaran bunga dari nilai sekarang atau present value of interest payment pada tabel sebagai berikut. Oke, ya. Ya, lanjut. Metode suku bunga efektif. Dengan membayar lebih atau kurang pada penerbitan, investor memperoleh suku bunga yang berbeda dari tingkat kupon obligasi. Perusahaan penerbit membayar suku bunga kontrak selama jangka waktu obligasi, tetapi juga harus membayar nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi diterbitkan pada diskonto, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar dari jumlah saat penerbitan. Jika obligasi diterbitkan pada premi, maka perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan pada saat penerbitan. Perusahaan mencatat penyesuaian ini pada biaya sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi. Amortisasi diskonto meningkatkan beban bunga obligasi, sedangkan amortisasi premi menurunkan beban bunga obligasi. Prosedur yang dibutuhkan untuk amortisasi diskonto atau premi adalah metode suku bunga efektif atau effective interest method, juga disebut amortisasi nilai sekarang. Dengan metode suku bunga efektif, maka perusahaan sebagai berikut. 1. Menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat carrying value adalah nilai buku dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. 2. Menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga atau kas yang dibayarkan. Oke, yang terakhir. Metode suku bunga efektif. Perhitungan obligasi sebagai berikut. Jumlah amortisasi obligasi sama dengan beban bunga obligasi, nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali suku bunga efektif dikali bunga obligasi dibayar, nilai nominal obligasi dikali suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Oke, terima kasih banyak, Amelia. Sama, Bu. Oke, nah selanjutnya ya, di sini ada jurnal utang obligasi ya. Yang pertama ini jurnal penerbitan obligasi. Jadi kalau pada saat penerbitan obligasi berarti kas bertambah di debit, utang obligasi bertambah di kredit. Kemudian ada jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada nilai diskonto atau diskon. Berarti kalau namanya obligasi itu kan ada bunga. Nah, berarti beban bunga obligasi bertambah di debit. Kemudian utang obligasinya juga bertambah di kredit. Ya, kemudian kas berkurang di kredit. Kenapa berkurang? Karena untuk membayar bunga. Ya, ini secara diskon. Kemudian kalau secara premi, ya
di sini utang obligasinya di debit atau berkurang. Kenapa berkurang? Karena di sini dia dapat potongan, ya, dapat potongan, makanya di sini utang obligasinya berkurang di debit, ya. Dan ini kas berkurang di kredit karena untuk membayar bunga. Nanti supaya lebih paham kita ke contoh soal, ya. Nah, kemudian ada jurnal penebusan obligasi pada saat jatuh tempo. Utang obligasi berkurang di debit, kemudian kas berkurang di kredit. Ya, ini ketika jatuh tempo. Kemudian jurnal penebusan obligasi sebelum jatuh tempo ketika posisinya rugi. Ya. Sebelum jatuh tempo kita boleh melunasi utang obligasi. Berarti utang obligasi berkurang di debit, ya, kemudian kas berkurang di kredit. Nah, kemudian di sini posisinya rugi. Kalau rugi berarti di debit. Ya, kerugian atas pelunasan obligasi di debit. Nah, kemudian kalau untung, ya, kalau untung atas pelunasan obligasi ini posisinya di kredit. Ya. Nah, kemudian untuk melunasi obligasi itu bisa juga dengan menggunakan aset lain. Ya, aset lain itu seperti properti, ya, kemudian tanah, ya, atau bisa juga dengan aset tidak berwujud. Itu boleh, ya. Itu boleh digunakan untuk melunasi obligasi. Nah, di sini berarti utang obligasinya berkurang di debit, kemudian asetnya berkurang di kredit, lalu kemudian posisinya untung apa rugi. Ya, kalau rugi berarti di debit, kalau untung berarti di kredit. Ya. Kemudian yang terakhir jurnal penyesuaian beban bunga pada nilai diskonto. Nah, di sini beban bunga obligasi bertambah di debit. Kemudian utang obligasi bertambah di kredit. Lalu ada utang bunga obligasi di kredit. Ya. Kemudian jurnal penyesuaian beban bunga pada nilai premi. Beban bunga obligasi bertambah di debit, kemudian utang obligasi berkurang di debit, kemudian utang bunga obligasi bertambah di kredit. Nah, ini penyesuaian ini dibuat pada akhir periode setiap 31 Desember. Ya. Nah, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Nah, contoh soal ini biasanya sama nanti untuk UTS. Ya, makanya nanti kalau UTS belajarnya dari PowerPoint ya yang ada di ini ya PowerPoint saya. Nah, kita ke contoh soal. Pada tanggal 1 April 2016, perusahaan Mayora menerbitkan obligasi dengan nilai par seharga 80 juta rupiah. Obligasi dengan bunga sebesar 14% terhutang setiap tanggal 1 April dengan harga jual secara tunai sebesar 84.860.000. Tingkat suku bunga pasar efektif ya pada saat ini sebesar 12%. Pertanyaannya, yang pertama, kita disuruh membuat daftar beban bunga dan amortisasi obligasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian kita buat pembukuannya ya, jurnal pencatatan dari tanggal 1 April 2016 sampai 31 Desember 2017. Kemudian jurnal pembukuan tanggal 1 Agustus 2018 pada saat pertukaran obligasi dengan tanah seharga 30 juta rupiah. Kemudian jurnal pencatatan pada saat pelunasan obligasi tanggal 1 April 2020. Nah, ya, jadi ini cukup panjang yang pertama. Ya. Yang pertama, cara membuat daftar beban bunga dan amortisasi obligasi. Nah, di sini kenapa disebut premi? Ya, disebut premi karena di sini tingkat suku bunganya 14%, kemudian sedangkan return-nya 12%. Ya, tingkat pengembaliannya lebih kecil daripada tingkat suku bunga, maka premi. Ya, premi itu artinya rugi berarti. Ya, kalau pengembaliannya lebih kecil daripada
suku bunganya berarti rugi, ya, atau disebut premi. Di sini kemudian obligasinya 4 tahun, dari 2016 sampai 2020, ya. 2016 sampai 2020. Kemudian sesuai di soal, di sini terhutangnya setiap tanggal 1 April, ya, setiap tanggal 1 April. Nah, yang pertama 1 April 2016. Jumlah tercatat obligasinya, ya, ini dari soal, ya, sebesar harga jual, yaitu 84.860.000, ya, dimasukkan di sini 1 April 2016. Kemudian kita menghitung kas yang dibayarkan. Kas yang dibayarkan, ya, ini dari nilai nominal atau nilai par, ya. Kas dibayarkan dari nilai par atau nilai nominal, yaitu 80 juta. 80 juta dikali dengan suku bunga obligasi 14%. Di sini udah saya kasih nih penjelasannya, ya, jadi enak bisa dilihat, ya. Gitu. Maka setiap tahun hasilnya 11.200.000 rupiah kas yang dibayarkan. Kemudian beban bunga, ya, beban bunga ini kalau untuk tahun 2016 itu belum ada beban bunga, ya. Jadi beban bunga itu baru ada di tahun berikutnya, tahun 2017. Nah, beban bunganya dari ini 84.860.000 dikali 12%. Hasil pengembaliannya, ya, maka hasilnya segini. Kemudian, ya, disebut premi diamortisasi karena ini kas yang dibayarkan lebih besar daripada beban bunga. Berarti kita mengalami kerugian, ya, karena kas yang kita keluarkan itu lebih besar daripada beban bunga. Ya, berarti di sini premi diamortisasi. Jadi kalau obligasi, ya, itu bukan penyusutan, tetapi diamortisasi, ya, supaya setiap tahun itu bebannya tidak terlalu besar, maka dilakukan amortisasi. Kemudian jumlah tercatat obligasi, ya, ini berarti selisihnya 84.860.000 dikurangi 1.016.800. Hasilnya ini 83.843.200. Nah, di sini untuk menentukan jawaban kalian udah benar apa belum, ya, dilihat di tahun 2020. Ya. Nah, di sini 80 juta sesuai dengan nilai par atau nilai nominal. Ya, jadi pada saat di akhir 4 tahun ini harus sesuai dengan nilai nominal. Ya. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Tutup pintunya. Pintunya tutup. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau tanya nggak? Paham nggak? Belum, Bu. Belum ada yang ditanya. Oke, kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Jadi ini ya, ini tabel beban bunga. Sepertinya tuh kalian udah pernah menghitung seperti ini. Ada di pengantar akuntansi 2 kalau nggak salah ya. Pernah nggak menghitung utang jangka panjang? Gitu. Harusnya sih kalau kalian ingat itu kayaknya udah di pengantar akuntansi 2. Ya, jadi ini saya mereview lagi. Mereview tapi menambahkan materi yang ada di akuntansi keuangan menengah. Nah, setelah kita menghitung daftar beban bunga, baru kita buat pembukuannya, jurnalnya, ya. Jurnalnya cukup banyak, ya. Jadi yang pertama
jurnal pada saat penerbitan obligasi di tahun 2016, ini kas bertambah di debit, utang obligasi bertambah di kredit. Jadi kalau kita menerbitkan obligasi berarti kita terima uang tunai. Kita terima uang tunai tapi utang kita nambah karena obligasi itu bersifat utang. Ya, sebesar 84.860.000. Ini sebesar dari ini. Ya, sebesar harga jual atau jumlah yang tercatat di obligasi. Kemudian, nah ini setelah bulan April, ya langsung tutup buku. Tutup bukunya kan 31 Desember. Nah, maka dilakukan penyesuaian. Ya, 31 Desember dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya di sini beban bunga obligasi di debit bertambah, yaitu ya di sini 9/12. Kenapa 9/12 nih? Dari tanggal 1 April sampai 31 Desember. Ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan ya. 9/12, 12 bulan. Dikali, nah dikali lihat sini nih. Dikali beban bunganya nih. Beban bunga 2017. 10.183.200. Maka hasilnya segini. 7.637.400. Kemudian utang obligasi juga sama. Ya, 9/12 dikali ini. Dikali premi diamortisasi. Maka utang bunga obligasi ini sebesar kas dibayarkan. Ya. Jadi angka-angka ini dari daftar beban bunga. Ya, dari daftar beban bunga. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga jurnal pembalik. Ya, jurnal pembalik ini tinggal dibalik aja dari penyesuaian ya. Yang utang bunga obligasi di kredit dipindah jadi di debit. Gitu. Yang beban bunganya di debit dipindah jadi beban bunga obligasi. Jadi di awal Januari disebut jurnal pembalik. Ya. Kemudian setelah itu jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada nilai premi di tahun 2017. Ya. Beban bunga obligasi 1 April 2017 10 juta. Ya. Kemudian utang obligasi 1.016.800, kemudian kas dibayarkan 11.200. Ya. Seterusnya sampai tahun 2020. Ya. Ini kan tadi 2017 1 April, kemudian 31 Desember 2017. Ini sama aja menghitungnya seperti yang ini ya, 31 Desember 2016. Kemudian nah ini ya. Ini jurnal pertanyaan yang 2B. Di tanggal 1 Agustus 2018 ada pertukaran obligasi dengan tanah. Ya, pertukaran obligasi dengan tanah. Berarti utang obligasinya berkurang. Ya, utang obligasi berkurang. Berkurang di debit. Nah, kemudian perhitungannya dari mana? Di sini 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Jadi kita lihat ini. Ini kan 1 Agustus 2018. Nah, kita lihat di daftar beban bunga. Nah, 1 April 2018. Kemudian 1 April 2019. Kalau April 2019 ini kan udah kelewatan. Ya, bulannya udah kelewat. Berarti kita pakainya yang ini 1 April 2018. Ya. Nih, jadi dari 1 April 2018 sampai 31 Juli. Jadi 4 bulan. April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan, ya. 31 Juli itu sama aja 1 Agustus. Jadi 4 bulan. 4/12 dikali 81 juta. 81 juta dari sini nih. Nih. Ya, dari jumlah tercatat obligasi di tahun 2019. 81.428.
Ya. Nih, jadi hasilnya 27 juta. Kemudian tanahnya berkurang di kredit. Nih, sesuai dari soal. Dari soal pertukaran obligasi dengan tanah 30 juta. Ya. Berarti sisanya rugi. Rugi atas pertukaran obligasi sebesar 2.857.000. Kemudian terakhir pada saat pelunasan obligasi ketika jatuh tempo berarti utang obligasi berkurang di debit, kas berkurang di kredit sebesar harga jual ya. 84.860.000. Ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Jadi kalau jurusan akuntansi itu pasti nggak lepas dari hitung-hitungan, kemudian jurnal, ya. Ada yang bingung nggak? Nggak ada? Oke, sebelum kita ngerjain kuisnya, nanti kita akan kerjakan sama-sama. Sekarang saya mau absen dulu ya. Absen dulu nih buat melihat kerajinan kalian ya. Rajin apa enggak nih? Yang sama sekalian biar saya kenal ya. Kalau bisa sih open kamera supaya kita kenal. Yang pertama Muhammad Hilman. Hilman ada enggak? Enggak ada. Natalia. Hilman ada? Hilman enggak ada. Ada Bu, hadir Bu. Hadir. Hadir. Kameranya lagi rusak Bu. Oh, iya, oke. Namanya Dava. Oh ini punya laptop adik saya Bu. Oh iya. Makanya saya bingung. Oke, Hilman. Hilman kenapa baru ngambil akuntansi keuangan menengah 2? Apa perbaikan? Enggak Bu, emang baru ngambil Bu. Oh, baru ngambil. Oke. Natalia Sherly? Hadir, Bu. Oke, Natalia. Raizia. Panggilannya apa nih? Raizia. Hadir Bu, Eca. Oh, Eca. Makanya susah banget. Oke, Eca. Rosalia. Rosalia. Rosila. Maaf. Hadir, Bu. Oke, Rosila. Kemudian Alia. Alia Nur. Oke, ada ya Alia Nur. Kemudian Rafli ada. Sinta Dewi. Ada, Bu. Hadir. Oh ya. Kemudian Verti. Hadir, Bu. Oke. Fatimah. Hadir, Bu. Oke. Fani. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Audrey. Lagi ditugasin jadi. Oh iya. Oke. Kemudian Nadia Fitri. Hadir, Bu. Oke. Ariel Wibianto. Ada. Oke. Friska. Hadir, Bu. Oke. Syakilah. Hadir Bu. Oke. Lutfi Arya. Lutfi nggak ada. Amelia Francisca. Hadir, Bu. Oke. Dita Arianti. Hadir, Bu. Oke. Jusintri Putra. Waduh. Putra. Oke. Amelia Latifa ada. Nadila. Hadir, Bu. Oke. Namanya Nadila Iye. Apa Le? Nadila Ibu. Tadi bacanya I. Nadila I. Oh. Oke.
Muhammad Rofai. Hadir, Bu. Oke, Rofai. Muhammad Rifki. Rifki, ada? Muhammad Rifki, oh enggak ada. Evita Lendani ada ya. Evita. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Raka saja. Raka saja, benar ya namanya ya? Oh enggak ada. Apriliani. Hadir, Bu. Oke. Gina Indah. Hadir, Bu. Oke. Saya belum apal nih nama-nama kalian, ntar kalau udah berjalannya waktu baru apal. Saron Tamiwisa. Saron Tamiwisa. Panjang banget namanya. Oh iya, Sharon namanya. Nur Fatimah. Nur Fatimah. Nggak ada. Nur Fatimah ada nih. Kata lagi. Dava Gulam. Hadir, Bu. Oke. Nadira. Nadira Amalia. Hadir, Bu. Oke. Kaila Alivia. Kaila. Kaila ada tapi Kaila lagi tugas, Bu. oh iya. Oke. Kaila lagi lawan. Bashir. Bashir Adrian. Nggak ada. Kemudian Adin ada ya. Adin Triwayu. Oke. Ana Damayanti. Hadir, Bu. Oke. Ayu Setia. Hadir, Bu. Oke. Ini pilih Ayu Setia nih. Orangnya pasti setia. Iya. Setia sama pasangan ya. Rizky Esanovi. Hadir, Bu. Oke. Taradita. Hadir, Bu. Oke. Asifa. Hadir, Bu. Oke. Arhan. Hadir, Bu. Oke. Erika. Hadir, Bu. Oke. Grace. Grace Hadir, Bu. Cynthia. Oke. Feni Sirlina. Hadir, Bu. Oke. Nabila Fitriani. Nabila. Nabila lagi ini ya. Ada sih itu. Indah Septiani. Hadir, Bu. Oke. Reina Rahma. Ya, ada ya. Adira. Hadir, Bu. Oke. Intan. Hadir, Bu. Oke. Wulan. Hadir, Bu. Oke. Friska. Oke. Maharani. Maharani nggak ada. Oke.